Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Kok lai ado amal jariah awak, kok lai ado ilmu yang bermanfaat yang awak ajarkan kepada orang lain, kok ada pula anak yang soleh awak tinggalkan, maka yang tiga itulah yang akan menolong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ibu Ketua Pengurus Majelis Taklim Masjid Nurul Muhsinin Marpoyan Damai, serta yang saya hormati orang-orang tua kami, para ibunda, jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada siang yang penuh barokah ini Allah kembali memperkenankan kita bersua bersilaturahim. Sekaligus hari ini tepat pada tanggal 2 Muharram 1442 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru yang penuh barokah ini kita senantiasa dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk senantiasa bermuhasabah diri dan memperbaiki ibadah-ibadah kita untuk lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Ibunda orang tua kami jamaah rahimakumullah, oleh karena bertepatan dengan tahun baru Islam, maka judul tausiah kita pada siang yang berbahagia ini adalah muhasabah diri. Allah berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya di masa yang lalu untuk hari esok, yakni akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ibu-ibu yang saya muliakan, berdasarkan ayat ini kita diperintahkan untuk berkaca diri, untuk melihat diri, mengevaluasi diri kita. Mungkin di masa lampau banyak dosa yang kita lakukan, banyak hal yang belum bisa kita perbuat untuk orang lain, terutama untuk keluarga kita. Maka kita disuruh
membuat rapor untuk diri kita. Jadi oleh karena itu, disinilah letak pentingnya muhasabah, menghisap, menghitung-hitung diri kita. Karena ibu yang saya muliakan, betapa banyak orang muda hari ini tidak menggunakan kesempatan di saat mudanya. Malah ada yang berkata, tunggulah tuaku datang. Betapa banyak hari ini orang yang sehat belum mau memaksimalkan ibadahnya. Kalaulah di saat sehat, di saat muda, di saat kaya kita tidak mau beribadah, tentu kita nunggu kapan lagi. Maka oleh karena itu bunda, banyak kiranya di antara kita yang tak pernah bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu, berkaca dirilah. Nah, jadi ibu, kalau kita berbicara tentang mengaca ini, ini kan kalau berkaca itu jagoannya ibu-ibu nih kan. Dibelinya kaca besar, lalu dia tegak di depan, ibu akan bisa melihat diri ibu sendiri. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, maka terlihatlah akan ada kekurangan dan kelebihan. Betul ibunda? Inilah gambaran menghisap, menghitung diri. Namun di dalam konsep hijrah itu adalah meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah. Setelah kita mengaca tadi, nampaklah kita perilaku-perilaku buruk kita, perilaku-perilaku masa lalu kita yang mungkin berdosa kita, maka kita tinggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah untuk berangkat menuju kepada perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sebut dengan konsep hijrah, meninggalkan. Kemudian kalau bagaimana konsep hijrah itu kalau pindah meninggalkan, ya ini hampir sama sebenarnya. Maka yang paling penting hari ini adalah menghijrahkan hati kita dari hal yang tidak baik menuju kepada yang lebih baik. Maka oleh karena itu bu, inilah pentingnya muhasabah diri. Jikalau dia tidak pernah menghisap dirinya, jikalau dia tidak pernah menghitung-hitung dirinya, tentulah dia akan terus merasa pede ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ibadah dialah yang paling benar, seolah-olah amal soleh dialah yang paling banyak, padahal belum tentu itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak pentingnya kita bermuhasabah diri. Ibu-ibu yang saya muliakan, lalu kata Allah, untuk apa engkau menghisap dirimu? Untuk apa engkau menghitung-hitung dirimu? Agar engkau punya persiapan untuk di masa yang akan datang. Ada kampung lagi setelah kampung dunia yang kita sebut dengan kampung akhirat. Makanya ibu, sering hadis ini kita sebutkan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat engkau berkebun, bercocok tanam menuju kampung akhirat. Hari ini kalau kita tidak berkebun, kalau kita tidak menanam, bakalan kita tidak akan pernah memetik buah. Betul bunda? Hari ini kalau ibu menanam ilalang, mungkinkah besok ibu akan memanen padi? Tidak mungkin. Maka jikalau kita ingin memanen padi, maka tanamlah padi. Apabila hari ini kita menanam ilalang, maka bakal besok kita akan memanen ilalang. Ini mazra'ah. Persiapkanlah diri kita, mumpung masih ada waktu, sebelum terlambat, sebelum ajal menjemput kita, masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Nah, disinilah
Allah perintahkan kita untuk bermuhasabah diri. Lihat olehmu, review olehmu ke belakang apa-apa yang telah engkau lakukan di masa lalu, guna engkau bisa menatap masa depan. Apa persiapan untuk pulang ke kampung akhirat? Apa yang sudah engkau perbuatkan? Apa yang sudah engkau lakukan? Maka oleh karena itu, tentulah semua itu tidak lebih dari penggunaan waktu. Bu, sedikit kita berbicara tentang waktu. Waktu jarang disyukuri oleh orang. Orang pandai mensyukuri nikmat iman, nikmat sehat, ya Bu. Tapi nikmat waktu, kesempatan, jarang orang yang ingat. Maka hari ini saya mengajak kita semua, jangan pernah waktu itu terlewatkan, karena dia takkan pernah waktu itu berulang. Kira-kira ibu bisa muda lagi enggak? Kalau hari ini kita sudah sakit, ya Bu, sudah tua, sudah mau dekat-dekatnya nih, ya. Apakah mungkin Allah akan balikkan kita kembali muda? Tidak. Maka itulah pentingnya waktu. Maka Allah ingatkan kita di dalam surah Al-Asr, ya, ayat 1, Allah bersumpah demi waktu asar. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nih, Allah ingatkan kita. Cuma kita banyak yang lalai dalam keadaan menggunakan waktu. Yuklah pergi wirid ibu-ibu. Nih, awak kan ulun tua le ustazah. Tunggu dulu tua, tunggu dulu pensiun, tunggu dulu nak sibuk, tunggu dulu nggak banyak kerjaan. Kan banyak begitu jawaban kita, ibu. Waktu, kalau sudah terlambat baru pasti ada datang penyesalan. Ibu dapat dibayangkan, jikalau ibu mau berangkat ke Jakarta, jam 9:05 pesawat akan terbang. Kira-kira ibu terlambat 5 menit, dia masih mau nunggu ibu? Apa yang terjadi? Penyesalan. Ngapalah ya tadi? Enggak, jam 8.30 aja saya sampai di bandara. Mengapalah tadi ada macet? Mengapa? Pasti banyak. Yang ada hanya penyesalan. Begitulah berharganya waktu. Makanya ibu, ketika orang yang nggak pandai menghargai waktu ini, seperti kita di Indonesia ini lah, kalau wiridnya jam 2, datangnya jam 2.30. Nah itu belum kamu mulai lagi tuh, paling nanti 30 menit lagi tuh. Nah, nanti diundang jam 11, itu mulainya nanti jam 11.30 tuh ya. Nah, kita sering menunda-nunda waktu. Padahal waktu itu adalah nikmat yang paling tinggi harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau jika ingin tahu tentang berapa nilai dan harga manusia, maka lihatlah dia dalam menghargai waktu. Jadi Bu, bisa dinilai loh. Makanya kira-kira ibu orang yang sukses, orang yang kaya, orang yang bagus imannya, bagus hafalan Qur'annya, bagus akidahnya, bagus akhlaknya, kira-kira orang yang melalaikan waktu? Tidak. Pastilah itu orang-orang yang bisa memanfaatkan waktunya. Rata-rata orang yang sudah mengarungi bahtera kehidupan kesulitan dengan susah payahnya, kadang-kadang bersekolah payah, menghafal Quran mencuri-curi waktu. Kadang justru kita yang diberikan kesempatan lapang waktu tidak mau memanfaatkan waktu itu. Hari ini ibu, mana kita yang lebih lama nonton TV daripada nonton TV daripada sholat tahajud?
Nonton sinetron, satu sinetron berapa jam? 2 jam. Sambung-sambung pula lagi. Dari jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10. Nanti kalau bangun tahajud paling 8 rakaat, udahlah sakit pinggang. Ya Bu? Bu. Dan begitu juga, mana kita hari ini yang lebih banyak membaca WA daripada baca Al-Quran? Ya, kalau sama-sama dibaca masih mendingan. Ini mana yang paling banyak kita membaca WA waktu kita daripada membaca Al-Quran? Tersita waktu kita, bangun tidur kita dah baca WA, nanti mau pergi lagi baca WA, pulang dari pergi juga baca WA, nanti mau bekerja lagi baca WA, nanti mau tidur lagi baca WA, bangun tidur lagi baca WA. Baca Qurannya cuma setiap setelah sholat maghrib. Rugi kita Bu. Nah, inilah yang Allah maksudkan kepada kita. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illa allazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang pandai memanfaatkan waktunya. Maka oleh karena itu Bunda, ketika hari ini Allah masih berikan waktu itu kepada kita, janganlah katakan terlambat. Maka perbaikilah diri kita mulai dari hal yang terkecil, mulai dari sekarang, dan mulai dari diri kita sendiri. Inilah sebenarnya konsep dan makna hijrah yang sebenarnya. Untuk hari ini ya Bu ya, kan kita tidak sama mungkin hijrahnya dengan Nabi. Kalau Nabi kan pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau hari ini paling penting adalah menghijrahkan hati kita, qalbiyah kita, menghijrahkan jiwa kita, memuhasabah diri kita agar kita menjadi lebih baik di tahun 1442 Hijriah ini. Ibunda, orang tua kami jamaah rahimakumullah, ini bagaimana cara kita menghargai waktu. Mengapa Allah kasih kita kesempatan untuk bernasihat? Nah, wa tawassaw bil haqq. Saya walaupun satu ayat yang saya sampaikan tadi Bu, mesti saya sampaikan. Mengingatlah kamu dalam kebenaran, dan mengingatlah kamu di dalam kesabaran. Jadi mesti ada Bu, kita harus saling ingat. Ibu dengan bapak juga harus saling mengingat. Ibu dengan anak, mungkin sekali-kali juga anak pernah mengingatkan kita. Kita nggak boleh ego. Dan kadang-kadang kan anak kita juga ngingat, ini mama nih sibuk HP, saya tak pernah ditengoknya. HP, saya bikin tugas nggak pernah didampinginya. Itu kan peringatan buat kita, diingatkan kita, disadarkan kita. Sebenarnya tugas kita tuh baca WA, apa ngedampingin anak, ngurusin anak. Apalagi hari ini Ibu, banyak tugas kita, bertambahnya tugas kita dalam rangka mendidik anak kita di rumah. Maka oleh karena itu, manfaatkanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Mengingat kamu. Lalu ketika kamu saling mengingatkan, itu harus ada dengan kesabaran. Enggak boleh mengingat orang pakai tinju-tinjuan, enggak boleh mengingat orang lalu marah-marah, tapi harus dengan kesabaran, dengan tenang. Bu, Bu, manfaatkan waktu ya Bu. Sebelum waktu itu ya menghunus kita. Makanya waktu itu adalah pedang. Ibu-ibu yang saya muliakan, ini hal yang paling penting kita tanamkan dalam memaknai tahun baru hijrah kali ini. Yang kedua, bagaimana konsep muhasabah diri itu? Apa yang harus kami lakukan?
Yang kedua, ibu tahu dengan umur, usia. Kira-kira ibu bertambah tahun ini, umur kita bertambah apa berkurang? Ketika Allah mengurangi umur kita, ketika Allah mungkin mengurangi tadi jumlah umur kita, tapi kesempatan hidup kita semakin sedikit, ajal kita semakin dekat, berarti ibu yang saya muliakan, semakin sedikit kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Inilah pentingnya kita tahu dengan usia kita. Ibunda sudah 60? Belum? Ada yang sudah 60? Udah? Ya masih 40? Lah lewat semuanya. Berarti Bu, kita sudah lewat lampu kuning. Semuanya udah lampu udah hampir-hampir lampu merah. Sudah hati-hati. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, jika umur 40 itu belum juga lagi nak sadar-sadar, belum juga lagi nak kembali ke masjid, belum juga nak mau solat berjamaah, belum juga lagi memperbaiki solatnya, maka campak dia ke dalam neraka. Tak akan ada kesempatan lagi untuk memperbaiki. Umur 40 dah diingatkan kita, Bu. Ini umur 50 masih indihoi di karaoke. Umur 50 masih bergelut dengan dunia. Umur 50 masih sibuk mempercantik diri. Umur 50 masih sibuk mengoperasi plastik diri. Sekarang kan yang operasi plastik itu bukan yang muda-muda. Justru yang umur 50, yang sudah keriput-keriput, mau ditegang-tegangkan lagi. Lalu kira-kira ibu kapan muhasabahnya? Kapan introspeksi dirinya? Kapan dia memberikan rapor pada dirinya? Kalaulah masih umur 50 sibuk dengan dunia. Maka berikut ini saya ingin mengingatkan kita tentang usia. Yang pertama, Allah ingatkan kita, bertambahnya usiamu, kulemahkan genggamanmu. Bu, umur 60 kalau megang gelas kaca, goyang gak isinya? Ya Bunda. Ini tandanya Allah sudah melemahkan genggaman kita. Pasti begini kita kan, apalagi membawakan gelas jauh pula lagi. Mengapa kira-kira Allah melemahkan genggaman kita? Karena Allah sedang mendidik kita untuk perlahan-lahan melepaskan genggaman dunia. Ini usia. Usia. Jikalau menggeletik itu tangannya, Bu, introspeksi lah. Di mana kami harus introspeksi? Ibu buka surat Hud ayat 15 dan 16. Apa kata Allah? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pastikan kami berikan seluruhnya secara sempurna tanpa kami kurangi sedikit pun. Baik enggak Allah kita? Dikasih kita ibu, rumah ibu udah cantik, taman bunga aglonemanya udah indah, bunga pingkanya sedang merekah-rekah, indah dipandang mata, semuanya nikmat yang luar biasa Allah kasih kita semuanya. Tapi sadarkah kita di ayat 16? Apa kata Allah? Dan mereka itu
di dunia tidak akan pernah dirugikan, dan itulah orang-orang yang memperoleh sesuatu di akhirat kecuali baginya neraka. Hanya menghebohkan kehidupan dunia. Ya Bu, makanya kita manfaatkan waktu yang masih ada. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua kata Allah di dalam surah Al-Isra ayat 72. Apa pula Allah katakan tentang usia di sini? Bertambahnya usiamu, makin ku kaburkan matamu. Iya tu Bu, 40 kalau berkacamata Bu. Tanda Allah sudah mulai mengurangi nikmat penglihatan kita. Untuk apa Allah kaburkan mata kita? Apa kata Allah? Karena Allah ingin mata hatimu terbuka untuk melihat kampung akhirat. Dibutakan nyawa menengok dunia, maka dibukakannya pintu mata hati kita untuk melihat kampung akhirat. Makanya Bu, Ibu kepingin rumahnya sebagus yang sekarang di akhirat? Kira-kira Ibu mau lebih dari itu? Atau mau ngambil agak 3 kapling? Bu, maka Allah akan tampakkan itu semua dari mana? Sedikit saja kita berinfak, banyak kita berinfak, apalagi untuk pembangunan masjid, maka Allah akan bangunkan rumah istana untukmu di surga. Dinampakkan gambarannya. Maka ketika ada nanti orang yang meminta infak dan sumbangan untuk pembangunan masjid dimanapun, maka Ibu jangan pernah kikir, berikan. Karena Ibu, mata kita dikaburkan, tapi mata hati kita mulai dibukakan agar Ibu punya rumah istana di kampung akhirat kelak. Yang ketiga ayat surah Al-Isra tadi apa kata Allah? Ya. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia, maka di akhirat dia akan buta dan terseret jauh dari jalan yang benar. Makanya orang yang tak memanfaatkan penglihatannya semasa di dunia. Pernah kamu baca Quran, lainnya umur berapa? Umur 60 baru. Pernah gunakan mata itu untuk jalan ke masjid, lain berapa? Umur berapa? Umur 72. Bu. Kemudian yang ketiga, makin bertambahnya usiamu, maka disensitifkannya perasaanmu. Nih, biasanya kau nenek-nenek ni paling dah sensitif perasaan. Lambek menantu tiba, tersinggung. Ibu hati. Betul Bunda? Nih tandanya Ibu sudah mulai masuk kategori yang Allah sebutkan. Mengapa Allah sensitifkan perasaan kita Bunda? Ternyata Allah sedang mendidik kita. Kalau hidup di dalam kubur tu tak berkawan, tak perlu lagi cucu, tak perlu lagi anak menantu, tak lagi kan mau suami mendampingi kita, tapi kita dikubur nanti tinggal sendiri. Maka perlahan-lahan kita berlatih untuk hidup sendiri. Nina anaknya dari nikahkan, Dina jangan tinggal mama lena.
Mama kalau tinggal, wah, nggak bisa berpisah. Padahal itu pertanda kita sudah tua, usia kita sudah lanjut, dan nanti juga anak sekalipun dia dekat dengan kita dan dia tidak akan mau mendampingi kita ke dalam kubur sana. Maka kita dididik oleh Allah, disensitifkannya perasaan kita. Mengapa? Karena kita sedang dididik untuk hidup sendiri. Di dalam kubur engkau sendiri, tak ada siapapun yang mendampingi kecuali amal perbuatan. Kemudian yang keempat, bertambahnya usiamu, makin kugugurkan gigimu. Betul Bunda? Berapa gigi umur, berapa umur ibu giginya tanggal? Umur 35 lah tanggal cie ustazah. Umur 40 lah wansu-wansu depan. Umur 60 lah gigi palsu. Digugurkannya. Mengapa Allah didik kita? Ternyata Allah ingin mendidik kita. Nanti kamu akan gugur ke dalam kubur. Kan tidak ada ibu yang dimakamkan di sebuah istana kan? Ada kira-kira bu, sekaya apapun kita hari ini, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, sebanyak apapun dolar dan dinar kita, tetapi ketika kita mati hanya 2 meter persegi, itu pun paling ada. Itulah yang untuk kita, tanpa keramik, tanpa ornamen, tanpa relief, hanya tanah, dan kita berbantal dengan segumpal tanah. Kemudian muka kita dihadapkan ke kiblat, ke hadap tanah, dan kita pun mati dan kita tinggal sendirian di dalam kubur. Gugur kita. Ibu-ibu yang saya muliakan, ini Allah jelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 145. Apa kata Allah? Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi ibu tidak bisa, makanya orang bunuh diri itu disebut dengan faksid, karena belum waktunya tapi dia mati. Karena tak ada seseorang itu mati tanpa izin Allah. Kemudian waktunya tak ada satupun yang diberitahu. Cuma memang ada beberapa riwayat kita lihat tanda-tanda kematian ada. Cuma kadang-kadang kita kan tak tahu, tidak diberitahu. Ada lagi yang mengatakan 3 bulan sebelum kematian kita itu sudah dikasih tahu. Cuma kita nggak ngeh. Ya apalagi kita nih orang yang sedang-sedang saja imannya, Bu ya. Kecuali mungkin orang-orang soleh-soleh dulu ya. Tapi untuk hari ini kita tidak diberi kasih tahu waktunya, kapan itu datangnya. Ajal itu kapan, tidak tahu kita. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maka ibu, masih dituntut kita sebagai hamba yang bersyukur. Syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah kita mengkufurinya. Sekecil apapun nikmat Allah, kita takkan mampu untuk membayarnya. Begitulah Allah ngasih nikmat kepada kita begitu banyak. Wa in ta'udun nikmatallah la tuhsuha. Jika engkau tidak menghitung-hitung nikmat yang kuberikan, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya.
Kamu hanya diminta untuk bersyukur. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, makin bertambahnya usia, maka kuputihkan rambutmu. Nah, ada tadi berkaca, lah berapa oleh uban? Alah banyak. Lah bertaburan uban. Diputihkannya rambut. Untuk apa Allah memutihkan rambut kita? Ternyata Allah ingin mendidik kita dan menyadarkan kita pakaian terakhirmu yang disebut dengan kain kapan berwarna putih. Ada kain kapan ibu berbordir. Ada kain kapan orang bersoku, Bu. Kok bersoku dia mbok lome so banyak ke dalam. Kain kapan tak berjahit, kain kapan berwarna putih, sama jenisnya tanpa ada perbedaan, modelnya sama. Ibu hanya boleh bawa 5 lapis. Kata ibu, aku ni kan orang kaya, aku maunya 10 lapis. Nggak bisa, paling banyak itu jatah kita. Nah, ini disadarkan oleh Allah kepada kita. Kemudian ibu yang saya muliakan, yang keenam, nah ini berkenan yang dengan usia tadi, makin bertambahnya usiamu, makin kutarik nikmat tulang dan sendimu. Cubalah nanti ibu kalau nak togak, macam mana bentuk kalau nak togak tu? Mencari tompek began. Ya Bu, mengapa Allah didik, mengapa Allah ambil nikmat tulang lutut ini? Ternyata karena Allah ingin tahu bahwa nyawa ini suatu saat akan diambilnya. Diansur-ansurnya dulu Bu, lutut lu. Ini kalau nak togak kan, ya kan Bu? Mulai lagi mencari tempat bergantung. Nah, ini diambil dulu nikmat lutut deh, sakit lutut dan lah payah berjalan. Tapi dah sadar juga lutut sudah habis. Masih jual lepai apa kini yang tempat wisata baru tu. Lutut lah sakit, tapi kalau pergi ke apa namanya, ke taman rekreasi sehatnya. Kalau ke masjid sakit lutut ya. Inilah model kita hari ini Bu. Macam manalah kita nak disebut bersyukur? Ibu tu ngapa nak ke masjid sakit lututnya? Kalau pun nak salah butang di Facebook, dah sampai pula kota Bian Maligai. Tinggi tapian Maligai dah Bu. Tolaknya berjalan, nak sakit lutut dah. Tapi kalau ke masjid tu 3. Nah, ini Ibu. Ternyata mengapa Allah ambil ini nikmat beransur-ansur, dia ingin mengingatkan kepada kita suatu saat nyawamu akan diambil. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Tuh, kalau dah datang panggilan yang terakhir dari Allah, mau tak mau, rela tidak rela, ridha atau tidak ridha, kita berangkat. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Kok lai ado amal jariah awak,
Kok lai ado ilmu yang bermanfaat yang wa ajarkan kepada orang lain. Kok ada pula anak yang soleh awak tinggalkan. Maka yang tiga itulah yang akan menolong kita. Amal ibadah kita semasa di dunia akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ibu yang saya muliakan, beratnya yang kita sebut dengan mahkamahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini masih bisa kita tertawa, hari ini masih bisa kita menangis, masih bisa kita bercanda, bersenda gurau. Tapi ketika di mahkamah Allah tak lagi bisa berbuat apa-apa. Hanya amal itulah yang akan menjawab segala. Ibu-ibu dan orang tua kami jamaah rahimakumullah, inilah dua hal yang paling penting yang ingin saya ingatkan pada tahun baru Islam 1442 Hijrah kali ini. Yang pertama tadi, ingat ibu, bagaimana kita menghargai waktu. Yang kedua, ingat-ingat usia. Usia ibu jumlahnya bertambah, kesempatan hidup semakin berkurang.